Sahabat sekalian, kita kembali dalam acara Cahaya Iman. Kita baru saja mendiskusikan tentang 3 komponen ad-din yang kesemuanya itu harus ada. Topik kita kali ini adalah tentang tasawuf, dan kita tidak boleh mengabaikan aspek yang lain daripada ad-din ketika kita memfokuskan diri untuk mengerjakan tasawuf. Nah, Mas Heri, ada istilah ada peringatan ya, jangan memasuki agama secara setengah-setengah. Ini maksudnya apa? baik Mas Eri, di buku ini dikatakan bahwa jangan memasuki ad-din agama secara setengah-setengah. Di sana dikatakan bahwa kalau Anda berobat kepada seorang yang setengah dokter, itu sangat berbahaya. Atau contoh lain, kalau ada orang yang setengah pemimpin, dia adalah seorang tiran. Gitu. Intinya adalah memasuki sesuatu dengan utuh. Ketika ad-din ini tadi dikatakan terdiri dari 3 komponen, iman, Islam, ihsan. Nah, kita tidak bisa baik disadari ataupun tidak. Itu hanya mengambil salah satu aspek saja. Ketika kita mungkin sejak kecil masuk madrasah, kita diajari sholat, puasa, zakat, itu ibadah syariat. Ya. Nah, untuk anak kecil itu fine, ya, baik-baik saja. Tapi ketika sampai tua kita mengira bahwa agama Islam itu hanya syariat saja, itu bermasalah. Yeah. Ya. Ada saat-saat ketika kita pasti butuh sesuatu yang lebih dalam dari itu, ya. Di situ seharusnya orang mulai tergerak untuk memasuki level yang lebih dalam. Nah, sisi ihsan itu. Kita tidak bisa sampai usia lanjut hanya bersyariat tanpa tasawuf misalnya, atau bahkan hanya iman saja tapi tidak bersyariat. Tidak bisa begitu, Mas. Yang sering dijadikan contoh adalah masalah sholat. Benar. Kita sudah sekian puluh tahun fokusnya hanya apakah sholatnya sah atau tidak. Benar gitu. Itu aspek syariat. Benar. Gitu. Sementara kita boleh jadi melupakan kapan kita mengingat Allahnya di dalam sholat. Betul. Sering di kalangan umum sering ada pertanyaan kenapa sholatnya rajin, kenapa berkali-kali haji, tapi misalnya dia seorang yang korupsi misalnya begitu ya. Itu tidak saling melengkapi antara sisi syariat dan sisi ihsan. Kalau tadi diambil contoh tentang sholat, misalnya kita datang ke sebuah masjid untuk sholat Jumat ya, dan khatib dan imam hanya memakai celana selutut, tidak memakai atasan, tidak memakai bawahan lain, hanya itu. Dia bertindak misalnya sebagai imam. Kalau bicara aspek fikih saja, syariat saja, dia sah jadi imam, boleh ya. Tapi kalau masalah kepatutan, apakah itu patut? Tidak patut, begitu. Itu artinya syariat yang dilengkapi dengan sisi ihsan. Atau contoh lain misalnya kita punya anak, bertahun-tahun kita rawat sejak kecil, dewasa dia katakanlah kuliah ke luar kota atau ke luar negeri, tiba-tiba dia datang dengan istrinya membawa 3 anak misalnya. Ya. Secara fikih sah, boleh saja gitu. Tapi bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Apakah itu patut misalnya? Atau apakah itu bentuk penghargaan seorang anak kepada orang tuanya? Belum tentu ya. Nah, itu sisi ihsannya. Gitu. 2 aspek itu saling terkait seharusnya, saling melengkapi. Mungkin justru kalau kita mendekati agama dengan seutuhnya dalam 3 komponen itu, perselisihan malah tidak ada. Iya, benar. Orang akan cenderung tidak menganggap hal-hal yang tentang beda landasan, beda hukum, tidak lagi menjadi pegangan utama gitu. Akan melihat sesuatu di balik itu lebih penting pada akhirnya. Gitu ya. Baik, ini menarik sekali. Satu aspek dari memasuki agama secara setengah-setengah. Ya, aspek yang pertama yang sudah dibahas adalah masalah kelengkapannya 3 komponen itu tidak boleh ada yang berkurang. Benar. Mungkin ada satu aspek lagi dari istilah memasuki agama secara setengah-setengah itu adalah aspek keyakinan. Benar. Nah, bagaimana ini, Mas? Memang kita tidak boleh memasuki agama setengah-setengah. Itu benar, tapi mungkin memang secara tradisi kita diajarkan sejak kecil madrasah misalnya syariat dulu ya. Kita tidak langsung sekaligus 3-3-nya, memang itu berproses.
sampai suatu ketika mungkin menjelang dewasa kita mulai gelisah, syariat ini kok mulai terasa ada apa sih di balik kewajiban sholat? Nah, itu sebuah panggilan yang pencarian yang lebih dalam seharusnya gitu. Ya. Nah, tentu kita ada proses berpikir, mempertimbangkan ini apa. Nah, untuk memasuki itu perlu sebuah keyakinan dulu. Kita menyisakan sisi untuk Allah Ta'ala. Ada sisi ketawakalan di sana. Kita tidak mungkin 100% yakin dulu. Ini benar, nah enggak. Kita berproses untuk sampai ke sana. Gitu. Biarkan Allah Ta'ala berperan dalam perjalanan kita. Gitu. Di situ sisi tawakal. Ya. Kalau kita benar-benar mencari Allah, itu akan Dia bimbing ke jalan yang benar. Mungkin kita bisa takut tersesat, benar apa tidak ini gitu ya. Tapi kita memohon dulu pada Allah untuk menapaki itu. Nah, ini menarik, ini ada aspek pendidikan di situ ya, ada aspek bahwa seorang juga bisa berkembang gitu. Benar. Bahwa keyakinan itu juga bukan berdasarkan atas taklid buta. Betul. Gimana ini, Mas? Keyakinan bukan berdasarkan atas taklid buta, benar, tapi ada sebuah proses ya. Ada sebuah saya mau mengatakannya keyakinan itu proses yang tumbuh ya. Bukan kita sendiri bisa meyakinkan diri ya, sebenarnya pada akhirnya keyakinan itu sebuah pemberian dari Allah Ta'ala juga gitu. Tapi setidaknya kita mengawali upaya itu dengan sebuah pengharapan pada Allah ya. Bukan yang lain ya, hanya Allah dulu yang dicari, Dia pasti menuntun. Di situ mulai tumbuh aspek lain, sebuah keberserah dirian. Toh akhirnya ketika kita menjadi seorang muslim, yang tumbuh mutlak besar itu sebuah keberserah dirian muslim ya, dari kata aslama berserah diri. Yang akan tumbuh besar itu keberserah dirian pada Allah ya. Gitu. Jadi mungkin awalnya adalah sebuah upaya keyakinan, mungkin belum 100% ya. Akhirnya justru tumbuh sebuah keberserah dirian mutlak kepada Allah. Gitu. Itu sebuah siklus ya. Kita melihatnya sebagai sebuah siklus dan bukan sebagai sesuatu yang kita harus tiba-tiba semua harus yakin dan benar, semua berserah diri. Benar, tidak begitu. Jadi, itu kita tidak bisa mendoktrin diri sendiri juga ya. Baik, sahabat sekalian, kita akan melanjutkan diskusi tentang keyakinan dan bagaimana cara-cara yang kita bisa tempuh untuk menghilangkan segala macam keraguan yang ada dalam diri kita. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.